Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianur Padilla dengan NIM 201130162 dari kelas SD semester 4. Di video ini saya akan menceritakan mengenai pemahaman serta pengalaman saya belajar mata kuliah peradilan agama bersama Ibu dosen Fitratus Saadah SHI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah peradilan agama dan juga teman-teman kelas SD. Badan-badan pengadilan di Indonesia terdiri dari yang pertama ada pengadilan umum atau pengadilan sipil. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Pengadilan ini meliputi dua pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua yaitu pengadilan tata usaha negara. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili setiap masyarakat dan pejabat yang memiliki sengketa atau yang memiliki permasalahan, antara lain sengketa tata usaha negara yang kegiatannya meliputi administrasi, catat-mencatat, permasalahan mengenai status seseorang, dan permasalahan ekonomi. Yang ketiga ada pengadilan agama. Pengadilan agama ini digunakan untuk mengadili setiap masyarakat tertentu yang memiliki masalah berurusan dengan hak waris, wasiat, perceraian, wakaf, infak, zakat, dan sedekah, serta masalah ekonomi syariah. Dan yang terakhir ada pengadilan militer. Pengadilan militer ini digunakan untuk mengadili setiap penegak hukum yang berangkatan senjata yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan agama ini merupakan lembaga khusus di Indonesia karena ia mempunyai wewenang untuk mengadili perkara-perkara tertentu atau pada golongan-golongan tertentu. Adapun jenis perkara yang diadilinya adalah jenis perkara menurut agama Islam, akan tetapi tidak secara universal. Dengan kata lain, peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan dengan negara Indonesia. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh yang pertama oleh pengadilan agama atau pengadilan tingkat pertama, yang kedua pengadilan tinggi agama atau pengadilan tingkat banding, dan yang ketiga oleh pengadilan khusus. Di pengadilan khusus ini ada mahkamah syariah, di mana mahkamah syariah yang letaknya di kabupaten atau kota merupakan mahkamah syariah tingkat pertama, dan mahkamah syariah yang berada di provinsi merupakan pengadilan tingkat banding. Susunan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitra, sekretaris, dan jurusita. Sedangkan susunan pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitra, dan sekretaris. Dalam susunan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu terdapat dua macam, yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Para pejabat fungsional terdiri atas hakim, panitra, pengganti, dan jurusita. Sedangkan pejabat struktural terdiri atas ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, panitra atau sekretaris, wakil panitra, dan wakil sekretaris, dan panitra muda. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara pada masing-masing lingkungan itu terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Sedangkan Mahkamah Agung adalah pengadilan agama tertinggi dan merupakan pengadilan tingkat kasasi bagi seluruh pengadilan dalam semua lingkup peradilan.
Pengadilan agama memiliki dua produk yang sah, yaitu putusan dan penetapan. Putusan diartikan sebagai pernyataan hakim yang tertulis atas perkara berdasarkan adanya sengketa. Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim atas suatu perkara permohonan. Pengalaman ataupun kesan saya belajar mata kuliah peradilan agama ini selama 1 semester. Di semester 4 ini bersama Ibu Fitratul Saada, saya suka dan saya senang terhadap mata kuliah ini dan juga ibu dosennya, karena beliau selalu memberikan gambaran atau deskripsi dari materi yang akan dibahas oleh para pemakalah, sehingga sebelum pemakalah memaparkan materinya, kita sudah memiliki gambaran apa yang akan dibahas oleh pemakalah. Selain itu, beliau juga sering atau suka menambahkan, melengkapi, bahkan menjawab pertanyaan dari audiens yang belum terjawab oleh para pemakalah. Dan apa yang beliau sampaikan itu mudah dipahami dan bahasanya juga ringan, sehingga mudah diingat oleh kita sebagai audiens. Mungkin itu saja dari saya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di semester selanjutnya dengan mata kuliah yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.